Vede che difendono anche bene perché difendono con tutti i giocatori, quindi non è una squadra così, insomma, non sono degli sprovveduti, è una squadra che è andata a vincere in Germania nel gruppo eliminatorio. Ya, drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia disebut-sebut masuk dalam grup neraka. Tapi menurut Sintayong, grup C adalah grup surga bagi Indonesia. Sintayong sendiri justru menyambut gembira hasil undian tersebut. Seperti diketahui, hasil drawing menempatkan timnas Indonesia di grup C bersama timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Di atas kertas, timnas Indonesia yang merupakan tim debutan di putaran ketiga tidak begitu diunggulkan. Ya, hal ini melihat tim penghuni grup C yang notabene-nya berstatus tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia maupun Arab Saudi. Menariknya, Sintayong justru bersemangat melihat hasil undian yang secara peta kekuatan tidak menguntungkan Tom Haye dan kawan-kawan. Disampaikan oleh Badan Tim Nasional Sumarji, dirinya telah menjalin komunikasi dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah drawing, saya langsung berkomunikasi dengan Coach Sintayong. Dia memberikan respon gembira dan senang, kata Sumarji. Lebih lanjut, kata Sumarji, Sintayong akan membangun skuad timnas Indonesia lebih baik lagi. Terlebih, timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama Indonesia di ronde ketiga. Ya, kemudian melihat jadwal pertama Indonesia di ronde ketiga ini, skuad Garuda akan menantang ranking 56 dunia, yaitu timnas Arab Saudi. Kemudian, laga ronde 3 akan dimainkan dengan sistem kandang-tandang pada bulan September, Oktober, dan November 2024, serta Maret dan Juni 2025. Tim Indonesia akan memulai perjalanannya dengan awal melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Siap tidak siap, Indonesia akan melawan tim yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Pada saat itu, pelatih timnas Arab Saudi adalah Hervé Renard. Namun di tahun 2024 ini, timnas Arab Saudi dilatih oleh pelatih top dunia, yaitu Roberto Mancini. Mancini sendiri pernah membawa Italia juara Euro tahun 2020. Ya, kepindahan Roberto Mancini ke Arab Saudi sempat menimbulkan pro dan kontra bagi publik Italia sendiri. Pasalnya Mancini disebut pindah ke Arab Saudi karena terpikat dengan gaji fantastis dari Federasi Arab Saudi. Pelatih top dunia tersebut digaji 413 miliar per tahun. Tentu dengan gaji tersebut, Roberto Mancini menjadi pelatih termahal di semua penjuru Asia. Ya, menatap laga Indonesia versus Arab Saudi nanti, memang tim Timur Tengah ini di atas angin. Namun ketika kehilangan jasa pelatih Hervé Renard, timnas Arab Saudi mengalami penyusutan. Tentu kesempatan inilah yang harus dimanfaatkan Sintayong. Ranking FIFA Arab Saudi saat ini berada di 56 dunia, sedangkan Indonesia berada di 134 dunia. Kemudian jika membandingkan harga skuad, Arab Saudi saat ini berada di angka 537 miliar, sedangkan Indonesia berada di angka 270 miliar. Ya, meski Indonesia kalah dari ranking dan harga skuad, pelatih Roberto Mancini memberi pujian kepada timnas Indonesia. Menurut pelatih yang membawa Italia juara Euro itu menyebut, Indonesia adalah tim yang hebat dengan kualitas pemain keturunan ex-timnas Belanda. Menurutnya ranking 134 dunia tidak berpengaruh terhadap asuhan Sintayong. Ranking hanyalah angka bagi Indonesia, dan itulah mengapa mereka ada di ronde ketiga, ujar Roberto Mancini. Ya, tak cuma Roberto Mancini, Erick Thohir juga optimis Indonesia bisa mencetak sejarah lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaiknya dalam bersaing dengan 5 negara lainnya yang menggunakan format home dan away. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini. Bagaimana kiprah Austria dan Georgia, jadi tetap melawan walau di grup berat, ujar Erick Thohir. Ya, semoga saja Indonesia menjadi tim yang mengejutkan di grup C ini.
Dengan kualitas tim saat ini, kita percaya bisa menembus Piala Dunia 2026. 280 juta penduduk Indonesia akan berdoa bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia adalah negara terbesar yang berada di wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN juga dihuni beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Uniknya, negara-negara tersebut selalu menyindir Indonesia, khususnya di bidang sepak bola yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ya, memang negara-negara di ASEAN supporternya sangat fanatik terhadap sepak bola. Kemarin saja, saat Indonesia mencetak sejarah, di mana pelatih Sintayong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke ronde ketiga, hingga membuat tim-tim di ASEAN iri dengan keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, salah satu publik Vietnam yang tidak suka dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Ketidaksukaan mereka terasa hingga saat ini. Ketika berbagai cara dilakukan mereka untuk menjatuhkan nama Indonesia. Bahkan publik Vietnam menyebut kemenangan Indonesia itu karena pemain keturunan. Indonesia tanpa pemain keturunan hanya tim biasa saja, ujar fans Vietnam. Ya, mereka jelas tak sadar diri bahwasanya di skuad Vietnam juga ada pemain keturunan, tapi Vietnam malah menyindir timnas Indonesia. Ya, mungkin mereka sangat iri dengan keberhasilan Indonesia. Vietnam mungkin ingin mengikuti langkah skuad Garuda, namun terhalang oleh gengsi. Ya, pasalnya Indonesia dan Vietnam adalah rival abadi dalam sepak bola. Jika bertemu kedua negara ini selalu mengundang atmosfer yang luar biasa. Gesekan-gesekan antar pemain selalu terjadi. Namun baru-baru ini, kabarnya Vietnam sendiri ingin meniru cara Sintayong, di mana ingin mendatangkan pemain-pemain Eropa seperti Indonesia. Namun mereka kesulitan mencari pemain keturunan, tak seperti Indonesia, pemain keturunannya ada di mana-mana. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan, ujar media Vietnam. Ya, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa Vietnam kesulitan mencari pemain keturunan yang ayahnya bukan orang Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana, seperti Belanda, Inggris, hingga negara Spanyol sekalipun. Bahkan, banyak pemain keturunan yang sudah bermain di level tertinggi di Eropa. Sebut saja Van Persie ex Manchester United, Raja Nainggolan ex AS Roma, Virgil van Dijk Liverpool, Tijani Reinders AC Milan, Emil Audero Inter Milan, Ian Matsys Borussia Dortmund, hingga yang sekarang Jai Ijes bermain untuk Indonesia di Serie A Italia bersama Venezia FC. Benar-benar ngerinya pemain keturunan Indonesia yang bermain di level tertinggi di Eropa, hingga membuat Vietnam kebingungan dengan banyaknya keturunan Indonesia di belahan dunia. Messi, aparece Messi.